Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Wayuni Fajar Arum, izin rekan. Nama saya Cipto Riswanto, NIT 19010232, program studi S1 Teknik Dirgantara kelas Alwa. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Engineering, dan saya di sini akan mencoba membahas materi tentang efek Doppler. Saya di sini akan breakdown mulai dari fenomena fisikanya seperti apa, yang kemudian menghasilkan definisi, lalu ke contoh, kemudian kesimpulan yang menjadikan formula, dan terakhir contoh sebagai aplikasi pemahaman kita materi tersebut. Langsung saja ke pembahasan kita. Yang pertama, fenomena fisika. Kita masih ingat bahwa bunyi adalah gelombang longitudinal yang punya renggangan dan rapatan. Kita gambarkan seperti ini. Ini sumber bunyi, ini pendengar atau pengawal. Sumber bunyi biasa digambarkan dengan lingkaran yang dikelilingi, yang mengelilingi sumber bunyi tersebut. Ini kalau misalnya di animasi bisa bergetar, denyut seperti ada getaran gitu. Nah, ini dalam kondisi normal. Let's say kita taruh frekuensinya 340 Hz. Nah, apabila kita amati di kehidupan sehari-hari, berbeda, nggak normal seperti ini. Pasti namanya relatif itu bisa pendengar yang gerak, bisa sumber bunyi yang gerak. Kita contohkan sumber bunyi yang gerak. Sumber bunyi pindah ke sini mendekati pendengar. Misalkan ada misalkan kita amati sebuah pesawat yang akan take off. Kita berada di dekat di ujung runway tersebut. Kita mengamati pesawat yang akan take off, dan kita pasti bakal mendengar suara seperti ini. Ketika pesawat mendekat, maka suara atau nada pun semakin nyaring. Ketika pesawat menjauh, maka suara pun akan semakin kecil. Nah, jadi gitu. Itu konsepnya. Kita hapus karena ini bukan animasi. Kita dekatin sini. Sumber bunyi mendekat. Sumber bunyi ini pendengar. Ini gambaran renggangan dan rapatannya. Nah, kita tahu kan bunyi itu gelombang longitudinal. Cirinya itu ada rapatan yang tandai hitam ini, dan renggangan. Jarak antara rapatan ke rapatan lainnya. Semakin jauh jaraknya, artinya semakin kecil juga frekuensinya. Semakin dekat jarak rapatannya, maka semakin besar pula frekuensinya. Seperti itu. Nah, ini keadaannya ketika sumber bunyi mendekat pendengar. Berarti jarak ini kan semakin dekat dengan sumber bunyi, rapatannya pun semakin rapat. Nah, itu berarti bahwa frekuensi yang ada pun semakin besar, semakin nyaring. Nah, yang kedua, ketika si sumber bunyi ini menjauh, kita hapus lagi. Dari keadaan normal, mendekat lalu menjauh. Misalkan di sini sumber bunyi. Nah, jarak renggangan ke renggangan lainnya itu kan semakin jauh. Artinya frekuensinya semakin kecil. Nada atau kenyaringannya semakin kecil pula. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa efek Doppler adalah fenomena atau peristiwa yang terjadi
di kehidupan sehari-hari, di mana sumber bunyi dan pendengar atau pengamat bergerak relatif satu sama lain. Bisa si sumber bunyi yang mendekat atau menjauh, begitupun si pendengar yang mendekat atau menjauh. Seperti itu. Bisa kita tuliskan bahwa efek Doppler adalah gerak relatif. Sumber bunyi gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat atau pendengar. Contohnya begini, kita coba cari aplikasi di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita di tepi jalan, ketika kita jalan pastinya kan jalan itu rame, lalu lalang gitu kan, ada klakson, ada suara knalpot. Nah kalau klakson misalkan kita lagi jalan nih, tiba-tiba ada mobil dari belakang klakson, pasti suara yang ada pun sebenarnya pasti kecil. Semakin dekat semakin besar, dan ketika menjauh pun semakin kecil. Seperti itu. Contoh lainnya juga di kereta, ketika kita berada di pinggir rel kereta, ketika kereta mendekat dengan frekuensi tertentu, maka semakin terdengar pula suara peluit kereta itu. Ketika kereta menjauh pun, maka semakin hilang juga suaranya. Jadi sudah kita breakdown fenomena fisikanya seperti apa, seperti ini. Kemudian definisinya, contohnya sudah sebutkan tadi. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari penjelasan sebelumnya bahwa frekuensi yang diterima oleh pendengar bisa jadi berbeda dengan frekuensi aslinya akibat efek yang dinamakan efek Doppler. Nah, kita tuliskan dengan persamaan-persamaan. Frekuensi pendengar, kita taruh sumber bunyi sama pendengar. Ketika S mendekat pendengar, apa yang terjadi? Frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin besar daripada frekuensi aslinya. Ketika sumber bunyi menjauh dari pendengar, frekuensi yang diterima oleh pendengar akan semakin kecil daripada frekuensi aslinya. Karena ini tidak cukup, kita bisa hapus yang ini. Kita sudah dapat dua persamaan, dua fakta. Yang ketiga, ketika pendengar mendekat sumber bunyi, sama saja frekuensi yang diterima oleh pendengar lebih besar daripada frekuensi aslinya. Yang keempat, ketika pendengar menjauh dari sumber bunyi, frekuensi yang diterima oleh pendengar pun semakin kecil daripada frekuensi aslinya. Ya, sudah ada 4 fakta dari kesimpulan tadi. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa turunkan menjadi sebuah formula. Kita kan pastinya mencari frekuensi yang diterima pendengar itu berapa sih, kan? Itu sama dengan cepat lambat bunyinya plus minus cepat lambat bunyinya plus minus, ini cepat lambat bunyi di udara ya, melalui media udara, plus minus cepat lambat
pendengar dibagi cepat rambat bunyi di udara plus minus cepat rambat sumber bunyi dikali frekuensi sumber. Nah, ini formulanya. Nah, apabila kita misalkan cepat rambat si pendengar sama si cepat rambat sumber bunyi itu 0, artinya mereka tidak ada gerak relatif, tidak ada yang jauh, tidak ada yang mendekat, maka mereka 0. Ketika ini 0, ini pasti habis kan? Ini juga pi per pi pasti 1 habis. Dan hasilnya cepat rambat frekuensi pendengar sama dengan frekuensi sumber bunyi. Berarti tidak ada efek Doppler. Yang namanya efek Doppler, nah sesuai definisinya, gerak relatif itu sangat penting untuk mendefinisikan efek Doppler. Bisa saja ini menjauh atau mendekat, bisa saja ini mendekat atau menjauh. Nah, apa gunanya plus minus ini? Ketika pendengar itu mendekat, maka tandanya pun plus. Ketika pendengar menjauh, maka tandanya min. Seperti itu. Gampangnya gini. Ini pengamat, ini sumber bunyi. Kalau dia bergerak ke kanan, dia positif. Dia bergerak ke kiri, dia negatif. Kalau sumber bunyi bergerak ke kanan, berarti positif. Bergerak ke kiri, negatif. Seperti itu. Nah, itulah materi mengenai efek Doppler yang dapat saya sampaikan. Untuk bisa memahami materi tersebut, kita akan coba bahas soal yang berkait dengan materi ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh soal mengenai pembahasan yang kita bahas tadi, mengenai efek Doppler. Langsung saja kita bahas. Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kita tuliskan, diketahui kecepatan sumber bunyi 10 meter per second. Menjauhi seorang pendengar yang tidak bergerak. Oke, kita gambarkan. Sesuai yang kita bahas tadi, bahwa konsepnya gampang. Gampangnya gini. Ini pendengar, di sini sumber bunyi. Berbeda dengan konsep ketika fenomena fisika yang tadi kita bahas di awal. Karena ini untuk menggampangkan cara membaca soal. Nantinya juga akan kita kelihatan bakal hasil yang didapatkan ketika membagi kecepatan pendengar sama kecepatan bunyinya nanti bisa dihasilkan. Sini P, di sini S. Nah, di sini ada S yang menjauh, bergerak ke kanan, dia plus. Dan ini menjauhi seorang pendengar yang tidak bergerak. Berarti kecepatan pendengarnya 0. Jika frekuensi bunyi 400 Hz, frekuensi bunyi dan laju rambat bunyi, berarti P, laju rambat bunyi di udara sebesar 390 meter per sekon. Ditanya adalah frekuensi gelombang bunyinya, berarti Fp. Nah, mari kita bahas. Kita tuliskan dulu formulanya. Kecepatan plus minus kecepatan pendengar per kecepatan bunyi plus minus kecepatan sumber dikali Fs. Nah, sesuai yang saya tadi sebutkan di awal, bahwa kenapa ketika menjauh malah plus? Karena konsepnya kan ketika menjauh itu frekuensi semakin kecil. Kenapa ditambahkan? Karena sumber bunyi ini akan menjadi pembagi
hasil pertambahan dari kecepatan bunyi ditambah kecepatan pendengar. Ketika ini semakin besar kecepatan sumber bunyinya, artinya menjauh, berarti plus kan. Hasil ini dibagi ini, jika yang bawah semakin besar maka hasilnya semakin kecil. Artinya frekuensi pendengarnya semakin, yang diterima pendengar itu semakin kecil. Nah, mari kita bahas. Kita masukkan P-nya 390. Berarti ditambah 0 karena tidak bergerak. Mau dikurang mau ditambah tidak mengubah hasil. P-nya 390. Nah, ini kan bergerak ke kanan, plus berarti tambah 10. Dikali 400. Ini kita tambahkan 390 tambah 10 berapa? 400 kan? Bisa kita coret. Dibagi. Karena ini tidak muat, kita langsung tambahkan saja ini 400 hasilnya. Berarti kita bisa coret, dan ini tinggal sisa ini. Berarti frekuensi yang diterima pendengar itu sebesar 390 Hz. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya paparkan mengenai materi efek Doppler di fisika engineering kedua ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.